Selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya dalam melaksanakan aktivitas kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Israel dan Hamas, sehingga terjadi peperangan yang begitu luar biasa yang mengakibatkan korban di kedua belah pihak yang berdampak sekali bagi rakyat Palestina. Dan kita sebagai anak bangsa Indonesia tentu tidak berpihak kepada siapapun, dan kita akan terus berdoa supaya damai di negeri itu. Tapi tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jadi ini semua rentetan dari sebuah peristiwa yang kita ketahui bersama. Mengapa saya memberikan komentar ini? Sebagai presiden kami, Presiden Jokowi, ya, di mana sebagai presiden Indonesia yang menjadi kepala negara, yang kita tahu sebagaimana Alkitab mengatakan. Tapi sebelumnya mari kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Pak Presiden kita tentang Israel. Dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Ya, jadi tema kita adalah pemimpin itu harus adil, tidak memihak ke kiri atau ke kanan. Dan ketika terjadi pemboman oleh Israel kepada sebuah rumah sakit, presiden kita mengutuki Israel. Tetapi ketika pertama kali Hamas ngebom, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan juga, mengapa juga presiden tidak mengutuki? Saya sebagai rakyat Indonesia yang pernah memilih beliau 2 periode, saya sangat prihatin sesungguhnya dengan sikap ini, karena kami tahu kebenaran firman Allah. Kami sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, atau sebagai orang Kristen, tahu betul apa dampak ketika seorang pemimpin mengutuki Israel. Lebih baik saya bacakan Bilangan 24 ayat 9b, diberkatilah orang yang memberkati engkau, Israel, dan terkutuklah orang yang mengutuki engkau. Jadi, mengapa dikatakan diberkati orang yang berkati Israel dan terkutuk orang yang mengutuk Israel? Dan ini seorang raja yang bernama Balak, ya, mengundang seorang nabi Tuhan untuk mengutuki Israel. Karena kalau nabi Tuhan mengutuki itu biasanya akan mandi atau akan jadi. Tetapi beberapa kali kutukan itu terhalangi oleh kuasa Tuhan, dan kemudian hampir saja Bileam itu dibunuh oleh malaikat Tuhan, oleh karena ada niat untuk mengutuki Israel. Itu masih niatnya, karena dia yang mau dibayar oleh Raja Balak yang banyak itu. Raja Balak tidak persoalan berapa kali dia minta sapi, minta domba jantan, sapi jantan untuk menjadi korban setiap kali atau mau upacara itu, minimal 14 binatang itu habis.
Dan sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak mengatasnamakan bangsa Indonesia. Dan itu tentu sebagai orang percaya yang mengerti akan kebenaran firman Allah, kami turut bersedih. Karena Bapak tidak bertindak adil. Anda tidak berpihak. Anda sudah melakukan keberpihakan. Bapak sudah melakukan keberpihakan. Contoh saja bagaimana bom 1 Bali yang bumi hanguskan Bali pada waktu itu. Tentu orang-orang yang melakukannya dicari oleh aparat negara ini. Sampai kemana pun mereka dikejar. Saya pikir demikian juga kenapa terjadi. Kita melihat berita-berita internasional bagaimana ya terowongan-terowongan itu ada di bawah rumah sakit, sekolah-sekolah. Dan sebenarnya kita tahu bahwa itu tidak diperbolehkan dalam peperangan yang menghancurkan sekolah, menghancurkan rumah sakit atau fasilitas-fasilitas umum, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau orang itu berada di situ, namanya peperangan, ada korban. Tetapi tujuan itu dilakukan tentu untuk membawa kedamaian. Kita sudah lihat bagaimana setiap kali ada mau perdamaian antara Palestina dan Israel, akan senantiasa ada gangguan dari Hamas. Karena Hamas sudah punya catatan bahwa Israel harus dibumi hanguskan, harus lenyap. Sementara dia adalah biji mata Tuhan. Dia sudah melewati banyak kesukaran selama perjalanan bangsa ini. Dari mulai dijajah 400 tahun oleh Mesir. Dalam perjalanannya ke tanah Sinai, banyak bangsa-bangsa yang mau menghabiskan mereka. Di zaman Ahasuerus, Mordekhai mencoba untuk membinasakan bangsa ini. Dan di zaman Nazi, perjalanan bangsa ini bukan perjalanan yang mudah. Tetapi saya mau katakan kepada kita, marilah sebagai pemimpin, jujurlah, kita tidak ada yang menyukai perang. Saya tidak menyukai perang. Saya berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus saya tidak mengajar perang. Yesus saya tidak mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Israel itu bukan orang percaya Yesus. Dan Israel itu tidak akan pernah memulai dari sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak akan pernah memulai. Tetapi kalau ada orang yang menyerang, mereka wajib mempertahankan diri, bahkan sampai memunahkan yang mengganggu mereka. Kita sudah melihat apa yang terjadi saat ini. Kita sudah melihat bagaimana bangsa ini. Jadi, sebagai pemimpin, sebagai Presiden Republik Indonesia, kami hanya dapat merasakan keprihatinan dengan ucapan Bapak. Karena kami tahu dampaknya. Terkutuk orang yang mengutuki Israel. Diberkati orang yang memberkati Israel.
Dan kalau kita lihat awal dari mana dikatakan dalam firman Allah, Kejadian 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi saya berharap dan doa saya, Tuhan berkemurahan mengangkat kutuk dari bangsa ini. Saya berdoa supaya damai sejahtera daripada Tuhan menguasai setiap hati dan pikiran kita. Nun jauh di sana peperangan itu. Apa yang kita bisa lakukan? Ya mungkin pertolongan, bantuan, dan bagi kita yang tidak bisa memberikan bantuan, yang adalah mari kita berdoa. Supaya kedua belah pihak dijamah hatinya. Dilembutkan hati kedua belah pihak. Supaya jangan terjadi peperangan. Supaya damai. Karena damai itu indah. Damai itu membuat orang ya bisa membangun, bisa melanjutkan cita-cita. Tapi kalau seperti ini, kacau balau, karena hanya memuaskan nafsu perang. Lalu kita outsiders, tidak melihat dengan benar. Kita hanya mempersalukan satu kaum, membenarkan satu kaum yang lain. Marilah sebagai bangsa Indonesia, mari kita berdoa buat kedamaian Palestina, buat kemerdekaan Palestina. Sebenarnya perdamaian Palestina dengan Israel itu akan bisa terjadi kalau saja Hamas tidak sering mengganggu. Setiap kali ada mau perjanjian, dari apa yang kita lihat, pasti ada saja. Karena bagi Hamas, orang yang bersahabat dengan yang membuat apa dengan Israel juga dipersalahkan. Kita tidak mempersalahkan Palestina. Kita sangat prihatin dengan Palestina yang menjadi korban. Menjadi korban karena perang ini. Dan itulah sebabnya sebagai anak bangsa, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya berdoa supaya Indonesia mengambil jalan yang bijak. Sedikit mengerti perjalanan bangsa Israel. Dan saya tetap yakin apa yang dikatakan oleh firman Allah. Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub. Yakub itu menjadi Israel dengan 12 keturunannya, satu putrinya. Menjadi sebuah bangsa yang besar, yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang hebat. Dan saya tidak perlu panjang lebarkan, tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya hanya ingin damai bangsaku, damai bangsa-bangsa, sehingga tidak terjadi
penumpahan darah orang-orang yang tidak berdosa dan bersalah. Perbuatannya tidak pernah kita setujui. Tapi itulah risiko sebuah perang. Seperti saya katakan tadi, tidak akan ada api kalau tidak ada asap. Dan kita berharap api yang sedang dikobarkan menjadi padam oleh karena kasih Tuhan berada di hati masing-masing. Bukan mengeraskan hati, bukan menjadi kebal-bebal tebal, tapi menjadi pembawa damai, pembawa kasih, pembawa sukacita, sehingga terjadi perdamaian yang abadi antara Palestina dan Israel. Dan doa dan harapan saya, kita sebagai orang-orang percaya, saya juga menghimbau kita semuanya supaya kita berdoa bagi bangsa ini dan juga kedua bangsa yang sedang berperang atau bangsa-bangsa yang sedang berperang, baik itu Ukraina maupun Uni Soviet. Dan kita berdoa supaya damai dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena Yesus yang mengajar kita, kasihilah musuhmu. Kasihilah orang-orang yang tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Kasihilah, doakan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini mungkin suara hati saya kepada Bapak Presiden yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya hormati. Bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan, kumpulkan data-data, fakta-fakta, lalu bersuaralah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.